Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati, salam mulia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita berjumpa kembali bersama saya Ki Rogo Sejati. Insyaallah malam ini kita akan mengungkap sebuah fakta dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat tentang masalah-masalah spiritual supranatural. Izin Ki Rogo Sejati, kita dari tim pemburu alam gaib. Ya, silakan. Mau membahas tentang pesugihan, ada beberapa pertanyaan yang ingin kita lontarkan kepada Ki Rogo. Mungkin yang pertama yang ingin kita tanyakan, apakah pesugihan itu, Ki? Pesugihan itu adalah sebuah sarana supranatural yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan sarana jin berkolaborasi dengan makhluk halus, makhluk dari alam astral, yang pasti itu adalah proses menjual jiwa kepada jin pesugihan. Nah, pesugihan ini banyak sekali macamnya, banyak sekali tempatnya, mulai dari yang kecil-kecil itu pesugihan togel, minta nomor keberuntungan, kemudian pengelarisan yang menggunakan jin melalui media pesugihan. Terus ada juga pesugihan-pesugihan yang yang ritual-ritualnya bahkan sangat-sangat tidak masuk akal, harus berhubungan dengan istri orang, harus berhubungan dengan selingkuhan, harus berhubungan badan secara langsung dengan orang yang sama sekali nggak kita kenal. Dan pasti pesugihan itu masuk ke dalam lembah kemusyrikan, dan pasti di dalamnya ada kekufuran. Dan setiap pesugihan, apapun jenis pesugihannya, pasti itu merupakan tipu daya setan. Nah, apa benar pesugihan itu nyata, Ki? Pesugihan itu nyata. Tapi memang banyak sekali orang-orang yang menawarkan pesugihan yang hanya merupakan sebuah tipuan. Jadi salah satunya, bahkan nama saya sendiri digunakan di dalam media sosial, di dalam internet, bahkan ada di beberapa akun Facebook yang mengatasnamakan Ki Rogo Sejati, ada yang mengatasnamakan Wijaya Kusuma, ada yang mengatasnamakan dengan banyak nama, memakai profil saya, memakai foto saya, dan pastinya yang seperti itu adalah palsu. Saya sendiri tidak pernah melakukan ritual-ritual pesugihan semacam itu. Ritual-ritual yang dilakukan di Padepokan Rogo Sejati sama sekali tidak ada satupun ritual yang terkait dengan pesugihan. Semua ritual yang dilakukan di Padepokan Rogo Sejati tuntunannya jelas, ajarannya jelas, dan sama sekali tidak melanggar syar'i. Sejak kapan akun Ki Rogo Sejati atau yang dengan nama asli Arif Wijaya Kusuma ini mulai dipalsukan dengan akun-akun palsu yang diciptakan dari orang-orang iseng, Ki? Kalau saya flashback ke belakang tuh udah lama banget ya, mungkin bahkan dari tahun 2011 itu saya pernah melihat di salah satu Facebook menggunakan nama Ki Rogo Sejati melakukan penggandaan uang balik dan lain-lain, memajang foto saya, menggunakan foto dan profil saya, dan yang pasti itu bukan saya. Facebook saya cuma satu, Ki Rogo Sejati, tidak ada lainnya, dan itu pasti akan nge-link ke ke blog Ki Rogo Sejati. Nah, terkait akun yang dipalsukan ini, Ki, sudah sempat tidak membuat laporan ke pihak kepolisian? Ya, pernah beberapa kali bahkan saya membuat laporan-laporan tentang akun-akun saya yang disalahgunakan,
foto-foto saya yang disalahgunakan di media sosial. Tapi ya selalu aja ini hilang muncul yang baru, hilang satu muncul yang baru. Nah, yang pasti jangan pernah tergiur, jangan pernah tertipu oleh tawaran-tawaran pesugihan, baik dari internet, media sosial, media online, dengan mengatasnamakan saya atau mengatasnamakan siapapun. Yang pasti tawaran-tawaran pesugihan yang dilakukan di internet itu tidak nyata, itu pastinya palsu. Mereka hanya mengiming-imingi sesuatu, dan ya pasti itu hanyalah sebuah penipuan dan tidak akan ada hasilnya. Artinya sudah bisa dipastikan bahwasannya itu bukan akun Ki Rogo Sejati. Iya, betul. Oke, kita kembali ke pertanyaan tentang pesugihan tadi. Apakah pesugihan ada beberapa macam, Ki? Banyak macamnya. Ada pesugihan yang menggunakan sarana banyak macamnya. Ada pesugihan tuyul, ada babi ngepet, ada bayi bajang, ada blorong. Yang pasti apapun namanya, apapun medianya, siapapun yang berada di balik nama pesugihan itu pastinya jin kufarat yang menyesatkan manusia ke lembah kemusyrikan. Nah, untuk pesugihan ini biasanya menuju kekayaan atau kejayaan ya, Ki ya. Betul. Nah, untuk mendapatkan kejayaan dan kekayaan itu ada proses atau lelakon dilakukan orang tersebut, Ki. Seperti apa proses? Biasanya proses-proses yang dilakukan pada saat ritual pesugihan, yang pertama mereka akan menggunakan tumbal darah. Baik awalnya menggunakan tumbal darah hewan, kadang-kadang menggunakan darah ayam cemani, kerbau, dan lain-lainnya. Nah, di balik itu pastinya akan ada tumbal manusia, bahkan diri sendiri, jiwa sendiri yang ditumbalkan untuk melakukan pelaksanaan pesugihan tersebut. Nah, biasanya tumbal ini, Ki, apakah dari keluarga terdekat atau bisa menggunakan tumbal dari orang lain? Saya pernah menjelaskan bahwa di dalam pesugihan, tumbal utamanya yang diambil tiap-tiap 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, 11 tahun sekali, sesuai dengan kontrak perjanjian, itu pasti orang yang paling disayanginya. Kalau dia punya anak, anak yang paling disayang. Kalau dia punya istri, istri yang disayanginya. Kalau dia punya keluarga, keluarga yang disayanginya. Bahkan orang tua, ibu bapak sendiri itu bisa menjadi korbannya. Nah, satu lagi, sekiranya dari pihak keluarganya atau ibu bapak dan anaknya sama sekali ini sudah habis, Ki. Tidak ada yang mau dia tumbalkan lagi. Apakah bisa diri dia yang akan menjadi tumbal sendiri? Korban terakhir adalah jiwa dia, artinya diri dia sendiri yang pasti akan hidup dalam kesusahan, akan hidup dalam kesulitan, dan mati di dalam kehinaan. Artinya hasil pesugihan ini hanya fata morgana, tidak bisa kekal. Tidak bisa kekal. Kekayaan, kejayaan yang dihasilkan melalui proses pesugihan memang akan mendatangkan kekayaan, memang akan mendatangkan kejayaan, tapi berbatas waktu. Di luar proses ritual khusus yang dilakukan, itu sudah dipastikan ada tumbal-tumbal yang digunakan. Tumbal-tumbal yang digunakan pastinya tumbal manusia, yaitu orang-orang yang disayanginya. Di luar yang saya jelaskan tadi, tumbal-tumbal khusus yang dilakukan tiap-tiap 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, 11 tahun sekali, atau waktu-waktu tertentu sesuai dengan kontraknya. Bila dia memiliki sebuah usaha, dia memiliki karyawan, biasanya yang akan menjadi tumbalnya, tumbal tahunan adalah karyawan-karyawannya. Entah mati dengan cara mendadak, mati kecelakaan, mati dengan cara yang tidak wajar, dan
apapun bentuk pesugihan itu pastinya akan merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan harta yang didapat tidak akan menjadi berkah. Sebanyak apapun dia berderma, sebanyak apapun dia menyumbang, sebaik apapun dia di mata orang, tetap bagaimanapun orang itu adalah orang yang laknatullah alaih, laknat Allah beserta dia. Ada tanda-tanda atau ciri khas orang yang melakukan pesugihan Ki? Misalkan contoh kecil, katakan dia melakukan pesugihan dengan menggunakan tuyul, bisa dijelaskan? Ya, banyak cerita katanya orang yang pesugihan menggunakan tuyul itu jalannya seperti menggendong sesuatu atau apa memiliki ciri khusus dari cara jalan, cara gerak dan lain-lain. Sebetulnya itu tidak terlalu signifikan ya. Biasanya ciri khusus justru terpancar dari kelakuannya sehari-hari. Kadang terlihat agak lebih angkuh, lebih sombong. Terus dia hanya akan melakukan kebaikan-kebaikan ketika dilihat orang saja. Terus kalau ciri-ciri khusus yang seperti mungkin banyak beredar di masyarakat, saya rasa itu nggak ada. Nah, pesugihan ini Ki, atau mau mendapatkan kekayaan ini, ada waktu tertentu tidak Ki? Apakah harus siang, apakah harus malam ketika dia mau melakukan pesugihan, dengan seperti apa gitu? Biasanya ritual-ritual pesugihan dilakukan pada saat malam hari. Kenapa pada saat malam hari? Karena memang biasanya bangsa jin itu akan aktif pada saat malam hari. Melakukan Ya, pesugihan. melakukan ritual pesugihannya. Ada beberapa orang atau sarana apa yang biasanya digunakan bagi orang yang melakukan pesugihan? Apakah cukup dengan satu orang atau lebih? Ada, misalnya kalau sering beredar di masyarakat mungkin yang diketahui dan sudah banyak diekspos di masyarakat, ada pesugihan babi ngepet. Pesugihan babi ngepet itu biasanya sudah diketahui dan sudah ada persetujuan antara suami dan istri. Yang suaminya menjaga sarana ritualnya, istrinya yang keluar, atau sebaliknya, suaminya menjaga sarana ritual, istrinya keluar, atau istrinya menjaga sarana ritual, suaminya yang keluar. Satu lagi. Tapi ada juga pesugihan yang saat ini bahkan tidak menggunakan sarana seperti itu. Jadi dia hanya datang ke sebuah tempat, kemudian melakukan sebuah perjanjian, sebuah ritual, perjanjian gaib dengan bangsa jin. Seperti saya katakan tadi, apapun jenisnya, apapun namanya, setelah terjadi kontrak darah dengan pesugihan tersebut, maka saat itulah tumbal harus dilaksanakan. Ini sedikit menarik mungkin di kalangan masyarakat, bahwasannya orang yang melakukan pesugihan atau memelihara tuyul, nah tuyul ini akan menyusu pada istri dari si suami yang melakukan pesugihan. Iya, itu betul. Nah, jadi secara otomatis pesugihan tuyul dilakukan dengan cara merawat tuyul tersebut, diperlakukan sebagai anak sendiri, diklonin, disusuin dan lain sebagainya. Bahkan banyak hal-hal yang menjijikan yang yang nggak mungkin kita ungkapkan di sini. Jadi seberapapun indahnya hidup di dalam pesugihan, itu pasti akan menyakitkan. Nah, untuk melakukan pesugihan ini Ki, apa mesti harus di tempat tertentu atau bisa dilakukan di rumah? Awal dari pesugihan biasanya dilakukan di tempat-tempat tertentu. Kemudian setelah perjanjian terjadi, maka ritual pesugihan itu akan dilanjutkan di rumah.
biasanya pelaku pesugihan itu memiliki kamar khusus di rumahnya yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun, yang tidak boleh masuki oleh pembantu, orang lain, anak dan lain-lain, kecuali suami istri itu kalau sudah kesepakatan suami istri. Atau kalau memang hanya suaminya yang sebagai pelaku pesugihan, hanya boleh dimasuki oleh si suaminya itu untuk melakukan ritual-ritual pesugihan. Satu lagi Ki. Nah, kalau tuyul ini lebih dominan mungkin melakukan, katakan mengambil uang atau melakukan pencurian ya Ki. Iya, betul. Mungkin kebanyakan di rumah-rumah. Nah, kalau kita berpikir kembali, kaji kita ke bank, apakah tuyul bisa memasuki bank dengan duit yang banyak di dalam bank itu bisa mengambil duit nggak Ki di dalam bank? Nah, ini pertanyaan yang menarik memang ya. Jadi banyak juga pertanyaan, kenapa sih orang yang punya pesugihan tuyul, babi ngepet atau yang lain sebagainya nggak ngambil uang di bank? Itu akan menghasilkan lebih banyak. Terus kenapa yang diambil itu di rumah? Nah, pesugihan yang ada biasanya, pesugihan yang menggunakan tuyul atau babi ngepet biasanya ini akan mengambil pesugihan yang menggunakan tuyul atau babi ngepet biasanya yang dicuri adalah uang-uang yang disimpan di rumah. Nah, uang yang ada di bank ini sama sekali tidak bisa diambil oleh tuyul atau babi ngepet, karena di dalam sebuah bank itu terkumpul uang berbagai macam orang. Jadi bukan uang pribadi yang yang memang disimpan di sana. Nah, di situ ada orang yang memang suka ada uang seorang dermawan, uang yang memang uang orang yang taat beribadah, dan ketika energi positif dari harta itu tercampur, maka harta itu memang tidak bisa diambil. Artinya tuyul bisa memasuki dan mengambil uang cuma di rumah-rumah dengan harta pribadi yang dimiliki Betul. si pemilik rumah. Ki. Betul. Nah, beredar di kalangan masyarakat Ki, uang yang tidak bisa diambil tuyul katanya dengan menggunakan jasa dengan menggunakan sarana bawang putih atau dengan menggunakan kepiting, artinya mengalihkan pandangan tuyul untuk mengambil uang karena melihat kepiting. Ini bisa dijelasin nggak seperti apa Ki? Banyak beredar di kalangan masyarakat. Ya, jadi karakter tuyul ini kan memang karakter anak kecil yang suka bermain. Nah, biasanya untuk mengalihkan pandangan tuyul ini menggunakan, bahkan sekarang ini bisa menggunakan mainan dan bahan-bahan lain yang memang itu dimiliki oleh anak kecil. Nah, jadi ketika tuyul itu masuk ke dalam sebuah tempat dan di situ ada kepiting dan lain-lain yang sering mungkin cerita-ceritanya beredar di masyarakat, maka si tuyul itu akan teralihkan, dan itu betul. Nah, perjanjian dengan jin atau tuyul ini bisa dalam rentang waktu berapa lama? Biasanya pesugihan tuyul itu ada rentang waktu 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Artinya selama dia masih selama dia diberi perjanjian. Jadi itu dalam satu proses perjanjian biasanya memakan rentang waktu 7 tahun. Setelah tahun ke-7 maka pupus perjanjiannya dan tuyul itu mungkin kembali ke tempatnya, maka apa yang sudah digunakan itu biasanya musnah sendiri. Artinya tuyul yang sudah kembali itu masih bisa dipergunakan sama tuan-tuan yang baru nanti yang ingin memiliki tuyul dengan perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati mungkin lagi. Betul. Satu lagi Ki, untuk mengatasi cara atau menghindari dari ulah-ulah yang dilakukan orang yang melakukan pesugihan untuk memasuki atau mengambil harta milik kita atau milik orang lain yang mungkin kita katakan dalam kategori yang dia mempunyai kekayaan,
ada cara untuk menghindarin itu tidak Ki? Seperti apa? Ya, yang pasti satu, perbanyak beribadah kepada Allah. Kemudian banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satu doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairallah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kemudian bisa ditambahkan dengan membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasyir wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah jika memperbanyak berdoa kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah, rumah kita menjadi rumah yang aman, rumah yang nyaman, dan insya Allah terhindar dari praktek-praktek pesugihan. Oke, Ki. Terima kasih banyak Ki Sama-sama. atas penjelasannya.